Ini adalah kisah tentang waktu, tentang 19 tahun yang dicuri oleh takdir yang sangat bengis. Nama pria itu adalah Andy Dufresne, seorang bankir sukses yang selalu dikelilingi oleh angka, oleh logika, bahkan oleh keteraturan yang tak tercela. Tapi pada satu malam musim panas di tahun 1947, semua itu runtuh, hancur menjadi pecahan botol miras yang sangat kosong. Berawal dari 2 peluru yang merobek keheningan malam. Dan inilah dia, The Shawshank Redemption. Kisah ini berawal dari seorang pria yang bernama Andy, yang dituduh membunuh istrinya dan selingkuhannya, yaitu seorang pemain golf yang sangat malang. Semua bukti mengarah padanya, botol dan selongsong peluru miliknya. Tapi hati nuraninya menjerit, menolak kejahatan yang tidak ia lakukan. Ia berkata bahwa saya hanya ingin menakut-nakuti mereka. Suaranya tenggelam di antara sumpah serapah hakim dan tatapan dingin seorang jaksa. Ironi terbesarnya, ia tidak bersalah sama sekali. Namun, di mata hukum yang buta, Andy Dufresne terbukti bersalah. Hukumannya yaitu 2 kali seumur hidup. Kematian pun tak akan membebaskannya. Ia harus tetap berada di sana, di dalam gerbang batu yang menjulang tinggi, yaitu di neraka bernama Shawshank. Sebelum lanjut, jadi maksud dari hukuman 2 kali seumur hidup itu, contoh misalnya saya berusia 21 tahun, terus saya masuk penjara dan dipenjara dengan hukuman seumur hidup. Nah, jadi kalau 2 kali seumur hidup, umur saya kan 21 tahun. Tinggal dikali 2 aja, berarti hukuman penjaranya 42 tahun. Begitupun dengan Andy di sini. Ya mungkin Andy sekitaran umur 38 atau 40-an lah. Berarti hukuman penjaranya sekitar 80 tahunan. Makanya dibilang bahwa kematian pun tidak dapat membebaskannya. Gitu guys. Lanjut. Ketika Andy memasuki penjara, dunia Andy berubah menjadi abu-abu. Ia adalah orang yang sangat introvert, seorang bankir yang kaku yang berada di tengah para pembunuh, pemerkosa, dan psikopat level 1. Di sana, ia bertemu Red, yaitu seorang pria tua yang telah menghabiskan begitu lama di Shawshank. Bahkan, ia sekarang menjadi seorang penyelundup yang sangat ulung. Red melihat Andy, si anak baru yang selalu diam, dan dia bertaruh bahwa dia akan menangis di malam pertama. Tapi kenyataannya Andy tidak menangis sama sekali. Ia hanya berdiri tegak di tengah badai teriakan dan ketakutan. Itulah sifat Andy Dufresne. Ia tidak tunduk. Ia menyimpan segala penderitaan di balik topeng ketenangan. Shawshank adalah tempat di mana kebaikan dianggap kelemahan dan kelemahan adalah sebuah mangsa. Tak butuh waktu lama, Andy menjadi sasaran empuk kelompok keji yang dikenal sebagai The Sister, dipimpin oleh seseorang yang bernama Bugs. Setiap kali mereka menyerang, itu bukan sekadar perkelahian, itu adalah perampasan martabat. Andy dipukuli, dilecehkan, bahkan selalu disiksa berulang kali. Namun, setiap kali ia tersungkur, ia selalu bangkit. Ia adalah batu karang yang terus-menerus dipukul oleh ombak. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di penjara, muncullah benang harapan pertama. Begitu tipis, bahkan nyaris tak terlihat. Andy mendekati Red, si penyelundup. Dengan permintaan anehnya, ia meminta palu batu kecil. Ia mengaku mempunyai hobi memahat batu, tapi pasti Red udah memahaminya. Palu itu seukuran tangan, tak berarti menurut Red. Bahkan dia bilang butuh 600 tahun untuk menggali dinding sel dengan alat sekecil itu. Maka Andy memulai pekerjaannya, bukan di siang hari, bukan di depan mata, tapi dalam kegelapan selnya. Ia mulai mengikis waktu, sedikit demi sedikit, remah demi remah. Dan setiap remah itu ia buang di lapangan saat ia berjalan-jalan. Peluang emas pun muncul, datang dari atas atap gudang. Saat memperbaiki atap, Andy mendengar obrolan kepala sipir yang bernama Byron Hadley.
yaitu tentang pajak yang sangat mencekik. Seketika, bengkir dalam diri Andy bangkit. Dengan berani ia menawarkan diri untuk membantu Hadley menggelapkan uangnya secara legal. Imbalannya, 3 botol bir dingin untuk teman-temannya yang sedang bekerja di bawah terik matahari. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, para narapidana itu merasakan sepotong kecil kebebasan di atas atap. Menikmati bir seolah mereka adalah manusia bebas. Momen singkat tapi tak ternilai. Mereka berterima kasih kepada Andy. Di neraka dunia, Andy telah membelikan mereka sepotong martabat. Waktu pun berlalu. Andy pun mendapat serangan kembali dari Boggs yang membuat Andy nyaris terbunuh. Dan dari sanalah menjadi titik balik untuk melindungi asetnya, yaitu kecerdasan finansial Andy. Sipir Hadley menghajar Boggs hingga lumpuh untuk memastikan Andy aman. Andy kini punya perlindungan. Ia punya palu kecil dan di dinding selnya ia memasang poster bintang film. Bukan sekedar hiasan, tapi tirai panggung untuk sebuah rencana besar yang belum terpikirkan oleh siapapun. Kepala sipir yang licik yang bernama Samuel Norton akhirnya memindahkan Andy dari binatu ke perpustakaan penjara. Norton yang terlihat agamis dan selalu memegang Alkitab hanya melihat satu hal pada Andy, yaitu mesin penghasil uang tanpa pajak. Di sana, Andy bertemu Brooks Hatlin, si pustakawan tua yang telah dipenjara sejak awal abad. Brooks adalah contoh hidup dari kengerian suatu lembaga. Ia tidak lagi bisa hidup tanpa jeruji. Setelah 50 tahun, ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebuah hadiah? Bukan, itu adalah hukuman mati yang lambat. Brooks keluar, tapi dunia luar bergerak terlalu cepat. Ia tak punya teman, tak punya tempat. Ia adalah pria yang terlembaga, yang hanya mengenal kehidupan penjara. Akhirnya, dalam keputusan yang tragis, Brooks mengakhiri hidupnya. Andy melihatnya, dan ia tahu bahwa harapan adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir. Setelah sekian lama berlalu, Andy pun menemukan satu fakta tentang Brooks, bahwa ia selalu terus menulis surat selama 1 minggu 1 kali. Dan hal itu sudah ia lakukan selama 6 tahun. Tujuannya untuk memohon dana memperbaiki perpustakaan. Dan ketika pemerintah mengirimkan kiriman pertama, Andy tidak berhenti. Ia mengirim 2 surat seminggu. Dan hasilnya, perpustakaan Shawshank menjadi perpustakaan penjara terbaik di seluruh Maine. Setelah Andy menguasai perpustakaan, terjadilah ledakan kebebasan yang singkat dan indah. Andy menemukan piringan hitam, yaitu The Marriage of Figaro, karya Mozart. Ia mengunci dirinya di kantor, memutar lagu itu, dan mengarahkannya ke sistem pengeras suara. Seluruh Shawshank terdiam untuk 2 menit yang ajaib. Para narapidana itu tidak lagi berada di neraka. Mereka adalah manusia bebas, mendengarkan musik indah yang mengingatkan mereka bahwa ada dunia lain di luar sana, yaitu dunia yang tak terbuat dari batu. Norton pun murka bahwa harapan adalah hal yang berbahaya. Andy dihukum di sel isolasi selama 2 minggu. Ketika ia kembali, ia hanya tersenyum kepada Red. Bahkan dia berkata bahwa tidak semua tempat di sini terbuat dari batu, Red. Selalu ada tempat di mana mereka tidak bisa menjangkaunya. Apa itu? Itu adalah harapan. Waktu terus berjalan. Andy menjadi tangan kanan Norton, yaitu mengelola jutaan dolar hasil korupsi dan suap, mencuci uang kotor di bawah nama samaran, yaitu Ramdal Stevens. Andy sang bankir kini menjadi arsitek kejahatan yang sempurna. Ia melakukannya karena terpaksa dan karena ancaman.
Pada tahun 1965, harapan itu kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya, yang mana ia temukan dari dalam diri seorang narapidana muda bernama Tommy Williams. Tommy, seorang berandal, ternyata pernah mendekam di penjara lain bersama seorang pria yang mengklaim sebagai pembunuh asli istri Andy. Jantung Andy berdebar untuk pertama kalinya setelah 19 tahun. Sebuah saksi, sebuah jalan keluar. Ia mendatangi Norton, menceritakan semuanya, memohon untuk dibuka kembali kasusnya. Namun Norton yang serakah tak mau kehilangan mesin uangnya. Ia tahu jika Andy bebas, seluruh kejahatannya akan terbongkar. Norton tak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kekerasan yang sangat mutlak. Tommy dipanggil keluar dari selnya, dan di luar gerbang, di bawah dalih upaya melarikan diri, kepala sipir Hadley melepaskan tembakan, dan Tommy pun tewas. Saksi satu-satunya musnah, bukti kebebasan Andy terkubur dalam tanah. Andy kembali ke sel isolasi, kali ini lebih lama. Di sanalah dalam keheningan yang dingin, Andy kehilangan segalanya. Harapan yang selama ini ia jaga nyaris padam. Dan ketika ia keluar, ia terlihat aneh. Ia meminta Red untuk mencarikannya sebuah tali. Teman-temannya panik. Mereka teringat Brooks. Apakah Andy akan bunuh diri? Andy hanya berbicara tentang Zihuatanejo, sebuah kota di pesisir Meksiko. Lalu ia memberikan Red instruksi aneh. Jika Red bebas, ia harus pergi ke sebuah lokasi terpencil di Buxton dan mengambil paket yang ia kubur. Red mengabulkan permintaan tali itu, dan hatinya pun dipenuhi dengan ketakutan. Malam itu badai besar menghantam Shawshank. Petir menyambar tanpa henti. Dan ketika pagi tiba, para petugas melakukan pemeriksaan rutin. Mereka mendatangi sel Andy dan ternyata, boom, sudah kosong. Kepanikan menjalar. Di mana Andy? Apakah ia bunuh diri? Di mana tubuhnya? Norton yang mengamuk masuk ke sel Andy. Matanya tertuju pada poster yang terpasang. Dalam kemarahan buta, ia mengambil salah satu batu pahatan Andy dan melemparnya ke poster itu. Poster itu robek. Dan di balik kecantikan Raquel Welch, tersingkaplah sebuah lubang. Lubang kecil tersembunyi yang menganga ke dinding. Norton, Hadley, dan Red semuanya terhenyak. Palu batu kecil itu dalam waktu 20 tahun, Andy telah menggunakan untuk mengikis dinding. Setiap malam, sedikit demi sedikit menyembunyikan remah-remah batu di celana dan membuangnya di lapangan yang luas. Andy telah menempuh perjalanan melalui kegelapan yang tak terbayangkan. Ia mengambil setelan jas, sepatu, dan yang terpenting, bukti kejahatan Norton. Deposito yang terikat atas nama Ramdal Stevens. Ia selipkan dalam Alkitab Norton yang ia curi dan ia tukar. Ia merangkak melalui terowongan yang dibuatnya sendiri. Lalu ia masuk ke dalam pipa saluran kotoran, 17 meter dari bau, kegelapan, dan kotoran manusia yang sangat busuk. Saat petir menyambar, Andy merangkak keluar dari ujung pipa. Ia terjatuh ke sungai yang deras. Air hujan yang lebat mencucinya. Kotoran Shawshank kini terlepas darinya. Ia berdiri di bawah hujan. Seorang pria bebas. Ia mengangkat wajahnya. Ia berteriak dalam ekstasi kebebasan. 20 tahun penderitaan, 20 tahun kesabaran ditebus dalam satu malam yang basah oleh hujan. Keesokan harinya, Ramdal Stevens mendatangi bank demi bank, mencairkan seluruh deposito curian Norton, $370.000. Ia kemudian mengirimkan paket terakhirnya ke surat kabar
yaitu bukti rinci kejahatan Norton dan pengakuan tentang pembunuhan Tommy Williams. Polisi berdatangan ke Shawshank. Sipir Hadley digiring sebagai tersangka pembunuhan, sementara Samuel Norton, si kepala sipir yang munafik, melihat dirinya dikepung. Harapan yang begitu ia benci kini telah menghancurkannya. Ia pun memilih Alkitab yang selalu ia pegang dan mengakhiri hidupnya sendiri. Setahun kemudian, Red akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat. Sama seperti Brooks, ia kesulitan. Setiap hari adalah perjuangan. Ia hampir menyerah, hampir melakukan kejahatan kecil agar ia bisa kembali ke Shawshank, kembali ke tempat yang ia kenal. Tapi ia teringat pada janji Andy. Ingatlah Red, harapan adalah hal yang baik, mungkin yang terbaik dari semuanya, dan hal yang baik tidak pernah mati. Red melanggar pembebasan bersyaratnya. Ia melakukan perjalanan terakhir menuju tempat yang pernah ia sebut sebagai mimpi gila, yaitu Zihuatanejo, Meksiko. Ia berjalan di sepanjang pantai pasir putih yang terhampar di bawah langit biru yang luas. Di kejauhan, di tepi air, ada 2 perahu, dan di sana ia melihatnya. Andy Dufresne, pria yang telah menggali terowongan kebebasannya dengan palu kecil, kini sedang duduk santai memperbaiki perahu. Andy melihat Red. Red pun tersenyum. Keduanya tak perlu banyak bicara. Mereka telah menempuh perjalanan yang panjang, melalui kotoran dan keputusasaan, melalui jeruji besi dan pengkhianatan. Mereka pun berpelukan. Di sana, di tepi pantai Zihuatanejo, 2 jiwa yang tertebus, 2 sahabat yang tak terpisahkan, akhirnya menemukan kedamaian. Mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa ketakutan bisa memenjarakanmu, tapi harapan bisa membebaskanmu. Dan itulah ending dari film The Shawshank Redemption.